9 more bodies found this morning in Dover. The victims may be the wife, children, and grandchildren of the gunman. The toll now stands at 16 dead in an Arkansas murder case. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang sangat-sangat mengerikan, dan ini adalah salah satu kasus terbesar yang terjadi di Arkansas, Amerika Serikat pada tahun 1987. Ronald Ginny Simmons lahir dari pasangan Loretta dan William Simmons pada tanggal 15 Juli tahun 1940 di Chicago, Amerika Serikat. Lalu saat dia berusia sekitar 2 tahun, ayahnya meninggal dunia karena penyakit stroke, dan 1 tahun setelah itu, ibunya Loretta kemudian menikah dengan seorang pria yang bernama William D. Griffin yang segera mengambil peran sebagai sosok ayah sambung bagi Ronald. Karena tuntutan pekerjaan ayah tirinya yang merupakan seorang insinyur sipil di Angkatan Darat Amerika Serikat, saat itu membuat keluarga ini cukup sering berpindah-pindah setiap kali ayahnya dipindah tugaskan, di mana hal ini cukup mempengaruhi lingkungan pertumbuhan Ronald yang membuatnya tidak bisa bergaul dengan baik. Jadi ketika dia akan mulai bersosialisasi dengan teman sebayanya, khususnya di sekolah, mereka akan seperti harus segera pindah. Dan hal ini terjadi secara terus-menerus hingga pada satu titik Ronald merasa bahwa dia tidak perlu mencari teman atau mencoba berhubungan dengan siapapun karena dia tahu itu tidak akan berlangsung lama dan dia akan segera meninggalkan mereka. Hal ini benar-benar berdampak buruk bagi Ronald. Masa kecil yang dihabiskan dengan perasaan-perasaan kosong ini membuatnya mulai mengalami depresi, nilai-nilainya mulai menurun, dan sekolah mulai menjadi masalah terbesar baginya. Dia sangat membenci segala sesuatu tentang sekolah hingga saat dia berusia 17 tahun, dia memutuskan untuk keluar dari sekolahnya. Ronald kemudian memulai perjalanan karirnya. Dia mencoba peruntungan tes masuk Angkatan Laut ketika dia berusia 18 tahun, lalu dia diterima dan ditempatkan di Washington untuk pertama kalinya. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Becky, sosok yang telah mengambil ruang istimewa di hatinya. Ronald kemudian mengajaknya berkencan. Hubungan keduanya berjalan dengan cukup baik hingga mereka akhirnya menikah pada tahun 1960 di New Mexico. Sementara Ronald bekerja di Angkatan Laut, Becky menjadi ibu rumah tangga yang tinggal di rumah hingga 18 tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai 7 orang anak. Pada tahun 1963, Ronald memutuskan untuk keluar dari Angkatan Laut dan tinggal di rumah untuk sementara waktu dengan tabungan yang dia kumpulkan di rekening miliknya. Lalu 2 tahun setelah itu, atau tepatnya setelah kelahiran anak ketiga mereka, Ronald memutuskan untuk kembali bekerja dan kali ini dia bergabung dengan Angkatan Udara Amerika Serikat. Hingga saat dia berusia 39 tahun, tepatnya pada tahun 1979, Ronald pensiun dari dinas militernya dengan pangkat sersan utama, dan sepanjang karirnya dia telah menerima banyak penghargaan atas jasa-jasanya. Tapi di balik semua pencapaiannya serta pujian atas keberaniannya di militer seperti seorang pahlawan, sebenarnya dia telah melakukan hal-hal buruk yang cukup menjijikkan di balik layar, di mana Ronald telah melakukan tindakan tidak senonoh pada Sheila, putri kandungnya sendiri. Dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain, Ronald sangat menyayangi Sheila. Dia sangat memujanya dan tidak ingin berada jauh darinya. Bahkan saat dia pulang ke rumah, dia akan menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama putrinya itu. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada yang menduga kalau perasaan kasih sayang yang dia beri pada putrinya itu berubah menjadi mimpi buruk. Bahkan pada saat Ronald mulai melakukan hal yang tidak seharusnya pada Sheila, tidak ada di antara mereka yang menyadari hal ini, termasuk Sheila sendiri. Sheila masih terlalu muda untuk benar-benar memahami apa yang terjadi padanya, dan sayangnya begitu hal ini dimulai, dia tidak pernah mau berhenti. Hal ini benar-benar terjadi selama bertahun-tahun sejak putrinya itu masih muda dan tidak ada yang sadar dengan semua ini. Setelah pensiun, Ronald kembali ke New Mexico, kota tempat di mana dulunya keluarga ini tinggal. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang menyadari kalau dia bukanlah pria yang baik, dia tidak sopan, dia bersikap kasar dan seorang peminum yang membuat banyak orang di daerah itu sangat takut padanya karena menurut mereka Ronald terlihat aneh dan sangat mencurigakan. Sementara di dalam rumah keluarga ini, Ronald memiliki sebuah ruangan kecil di mana tidak seorang pun diperbolehkan masuk ke dalam ruangan tersebut,
dan dia sering menghabiskan banyak waktu di sana, padahal tempat itu sangat gelap, menyeramkan, dan memiliki bau yang tidak sedap. Tapi suatu hari saat Sheila masih kecil, dia mengajak temannya masuk ke ruangan tersebut, dan setelah Ronald mengetahuinya, dia tiba-tiba bertindak seperti orang gila. Dia menghukum kedua gadis kecil itu bersama semua anak-anaknya. Lalu setelah kejadian itu, Ronald tidak pernah lagi mengizinkan mereka untuk membawa siapapun ke rumah ataupun sebaliknya. Dan sejak saat itu segalanya menjadi berbeda. Namun tindakan tidak senonoh yang dilakukan Ronald terhadap putrinya Sheila masih terus berlangsung dan masih belum ada seorang pun yang menyadarinya hingga pada bulan April tahun 1981, Ronald akhirnya tertangkap basah setelah salah seorang tetangga melihat Ronald memberikan sebuah ciuman selamat tinggal sebelum berangkat ke sekolah pada Sheila, tapi ini bukan seperti ciuman antara orang tua dan anak seperti biasanya. Ini benar-benar sangat mengerikan dan si tetangga ini benar-benar muak melihatnya, jadi dia melaporkan hal ini ke polisi. Penyelidikan kemudian dimulai di mana polisi harus sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini karena Ronald bisa saja menyakiti Sheila. Jadi polisi menyelidiki kasus ini tanpa memberitahu Ronald bahwa mereka mencurigainya. Mereka juga pergi ke sekolah Sheila, mereka berbicara dengan guru serta konselornya, memberitahu mereka tentang penyelidikan yang tengah berlangsung. Para guru tentu saja sangat kaget mendengar berita ini. Mereka kemudian menemui Sheila, mereka berbicara dengannya, menanyakan banyak pertanyaan, dan Sheila sebenarnya sangat jujur ataupun sangat terbuka. Namun di tengah pembicaraan ini, Sheila mengaku kalau sebenarnya dia sedang mengandung bayi ayahnya, dan pihak sekolah tentu saja sangat terkejut mendengar pengakuan ini. Mereka juga segera melaporkan kejadian ini ke dinas sosial. Pada saat yang sama, polisi dikerahkan atau diperintahkan untuk menyelidiki Ronald, namun Ronald sendiri entah bagaimana tahu mengenai penyelidikan ini. Dia lalu bergegas pulang, menyuruh semua orang mengemasi barang-barang mereka untuk pergi melintasi perbatasan menuju Arkansas. Jadi ketika polisi datang dengan surat perintah penahanan, mereka sudah tidak lagi berada di sana. Hal ini juga yang membuat pihak kepolisian memutuskan untuk membatalkan penyelidikan karena sepertinya mereka cukup kesulitan bila harus memindahkan satu kasus dari satu departemen ke departemen kepolisian lainnya. Jadi tidak ada penanganan maupun penyelidikan lebih lanjut untuk kasus Ronald. Dia sepenuhnya lolos begitu saja dan dia masih terus melakukan aksinya hingga Sheila akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Sylvia. Ronald sebenarnya memberitahu istrinya Becky tentang apa yang telah dia lakukan. Dia juga memaksanya untuk tetap tinggal bersamanya dan membesarkan bayi itu sebagai bagian dari keluarga. Sementara Becky sendiri merasa sangat terhina dengan semua ini. Dia benar-benar terluka, tapi kemudian dia akhirnya setuju untuk tetap tinggal dan membesarkan bayi tersebut. Selama beberapa tahun berikutnya, keluarga ini terus-menerus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya di seluruh Arkansas. Mereka tidak pernah tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama karena sepertinya Ronald masih cukup takut dengan polisi yang mengejarnya. Namun pada satu titik setelah beberapa tahun dia mungkin akhirnya muak untuk selalu waspada dan dia ingin menetap di suatu tempat yang jauh dari masyarakat di mana dia akhirnya memilih tinggal di puncak bukit yang mereka sebut dengan Mockingbird dengan luas sebesar 13 hektar dan sekitar 7 mil jaraknya dari kota terdekat. Kediaman ini dibangun dari 2 rumah mobil bekas yang digabungkan menjadi satu yang mereka beli dengan harga termurah. Kemudian Ronald memagari sekeliling tempat itu dengan pagar yang beberapa tempat diantaranya mencapai 10 kaki yang cukup tinggi untuk mencegah orang lain masuk dan memastikan mereka tetap terisolasi. Ronald juga memerintahkan anggota keluarganya untuk menggali 3 lubang tangki septik yang nantinya akan menjadi tempat bagi mereka untuk buang air. Selain itu, Ronald yang tidak punya pekerjaan lalu pergi ke kota terdekat dan melakukan banyak pekerjaan acak yang berbeda. Hanya saja, pekerjaan semacam ini tidak bertahan lama baginya. Mereka tidak ingin lagi mempekerjakan Ronald karena dia sudah memiliki reputasi yang buruk, bahkan dia berhenti dari posisinya setelah banyak laporan rayuan seksual yang tidak pantas yang telah dia lakukan. Hal ini tentu membuat mereka mulai mengalami kesulitan secara keuangan, dan di waktu yang sama, Ronald juga mulai menganiaya istrinya. Dia menjadi kasar yang membuat Becky memutuskan untuk pergi meninggalkannya.
Tapi itu tidak berlangsung lama karena Becky akhirnya kembali dan hal itu sempat berlangsung beberapa kali dalam beberapa tahun. Sebenarnya tidak ada yang tahu pasti kenapa dia kembali, tapi ada banyak orang yang berasumsi bahwa dia tidak ingin meninggalkan anak-anaknya sendirian. Dia ingin memastikan kalau anak-anaknya baik-baik saja, sementara menurut beberapa orang lainnya, mungkin Becky kembali untuk uang ataupun tuntutan kebutuhan hidup. Seiring berjalannya waktu, anak-anak Ronald kini mulai tumbuh dewasa. Dua anak tertua mereka kini tidak lagi tinggal bersama dengan mereka. Salah satunya adalah Sheila. Dia akhirnya menikah dengan seorang pria yang bernama Dennis. Bahkan pasangan ini sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Michael. Dennis juga dapat menerima putri yang dia miliki bersama ayahnya dan dia menganggapnya sebagai putrinya sendiri, meskipun tidak diketahui dengan pasti apakah Dennis benar-benar tahu fakta sebenarnya. Di sisi lain, kehidupan Ronald ternyata cukup berantakan. Dia kini hidup dalam kemiskinan, dia terisolasi, bahkan Becky istrinya berusaha meninggalkannya, serta semua masalah lainnya yang membuatnya semakin depresi dan juga putus asa. Tidak hanya itu saja, Ronald ternyata dilaporkan ke polisi oleh seorang wanita yang mengaku mengalami tindakan yang tidak menyenangkan saat Ronald melakukan suatu pekerjaan untuknya. Dan meskipun tidak terlibat masalah hukum yang serius untuk kasus ini, tapi Ronald kehilangan semacam lisensi untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi sekarang dia benar-benar tidak memiliki pekerjaan apapun. Di titik ini juga Ronald mulai merasa bahwa semua aspek di hidupnya mulai menghilang. Dia merasa seperti tidak ada lagi alasannya untuk hidup. Semua benar-benar berantakan, bahkan semakin hari semakin memburuk. Jadi mungkin ini adalah alasan kenapa Ronald bisa sampai pada keputusan untuk menyusun rencana pembunuhan menghabisi seluruh keluarganya. Tepat pada awal bulan Desember tahun 1987, Ronald berencana menjalankan aksinya ketika seluruh keluarganya akan datang untuk merayakan Natal. Jadi sekarang Ronald memulai persiapannya. Dia membeli senjata kaliber 22 serta semua yang akan dia butuhkan nantinya. Namun dia menjadi sangat bersemangat hingga dia mengubah rencana awalnya dan dia ingin mempercepatnya. Pada tanggal 22 Desember tahun 1987, Ronald menghubungi dan meminta putra sulungnya Ronald Jr. yang berusia 26 tahun untuk datang ke rumah. Namun ketika putranya itu baru saja tiba, Ronald segera mengeluarkan pistol dari sakunya dan langsung menembaknya tepat di bagian kepalanya. Istrinya Becky yang berada di sana yang juga ikut menyaksikan semua ini, tiba-tiba ditembak sebelum dia bisa melarikan diri. Sementara Barbara yang baru berusia 3 tahun juga tidak luput dari kekejiannya. Ronald melingkarkan tangannya di leher kecil itu lalu mencekiknya hingga dia meninggal dunia. Semua benar-benar terjadi begitu cepat. Ada 3 orang yang meninggal dunia dalam waktu yang singkat. Kemudian dia menyeret ketiganya dan membuang tubuh mereka ke tempat yang pernah mereka gali sebagai tangki septik, sebuah lubang besar yang penuh dengan kotoran manusia. Setelah itu Ronald kembali ke rumah mobil yang jaraknya tidak jauh dan dia hanya beristirahat, menonton televisi sambil menunggu anak-anaknya yang masih bersekolah dan akan pulang sebentar lagi. Keempat anak Ronald, yaitu Loretta, Eddie, Marianne, dan Becky Jr., mereka menghabiskan hari terakhir mereka dengan begitu bersemangat untuk liburan Natal yang akan segera tiba. Mereka bersenang-senang tanpa tahu apa yang tengah menanti mereka. Sesampainya di rumah, Ronald mengatakan bahwa dia punya kejutan untuk mereka, di mana mereka harus masuk satu persatu ke dalam rumah untuk mengambil hadiahnya, karena dia ingin melihat reaksi mereka. Dan semua anak-anak ini sangat bersemangat, mereka setuju untuk masuk satu persatu. Dengan kebohongannya itu, Ronald mulai melancarkan aksinya. Dia memulainya dari yang tertua, yaitu Loretta yang berusia 17 tahun. Ronald mengeluarkan tangannya lalu dengan cepat mencengkeram leher anak itu tanpa ampun hingga dia meninggal dunia. Tapi Ronald belum selesai. Dia ingin memastikan kalau anaknya itu sudah tidak ada lagi. Jadi dia menyeretnya ke belakang dan membenamkan kepala anak itu di sebuah tong penampungan air. Ronald kemudian memanggil Eddie yang berusia 14 tahun yang menjadi korban berikutnya. Disusul Marianne yang berusia 11 tahun, lalu yang termuda Becky Jr. yang berusia 8 tahun. Mereka semua dihabisi dengan cara yang sama, dan sekali lagi dia menyeret keempat anaknya itu sendiri ke dalam lubang tempat dia membuang tubuh korban sebelumnya. Ronald tahu betul bahwa mereka akan membusuk di lubang itu, jadi dia menyiram lubang itu dengan minyak tanah,
Dia berharap baunya akan begitu menyengat menutupi bau pembusukan yang akan tercium. Malam itu Ronald beristirahat seperti biasa dan selama beberapa hari berikutnya dia hanya berada di rumah. Bahkan dia menghabiskan Natal sendirian di sana hanya dengan minuman beralkohol. Lalu pada tanggal 26 Desember tahun 1987, 4 hari setelah istri dan anak-anaknya meninggal, Ronald kembali pada rencananya. Dia mengundang anaknya yang lain yaitu William yang berusia 22 tahun, serta istri dan bayinya datang berkunjung untuk merayakan Natal bersama mereka. Namun sama seperti sebelumnya, Ronald tidak buang-buang waktu. Dia dengan cepat menembak putranya William serta istrinya yang bahkan tidak menyadari kalau Ronald tengah mengangkat senjata yang diarahkan pada mereka. Sementara bayi dari pasangan ini yang baru berusia sekitar 1 tahun yang bernama Trey juga masuk dalam daftar korbannya. Dia mulai mencekik anak ini lalu membenamkan tubuhnya ke dalam tong berisi air dan menahannya di sana karena sekali lagi dia tidak mau ada satupun yang selamat. Mengingat Sheila membuat Ronald menjadi sangat bersemangat, dia tidak sabar untuk bertemu dengannya setelah sekian lama. Namun itu ternyata tidak membuat perbedaan karena ternyata Ronald tidak ingin buang-buang waktu hanya untuk sekedar bertegur sapa atau semacamnya. Jadi begitu Sheila dan keluarga kecilnya itu tiba, Ronald langsung mengangkat senjatanya lalu mulai menembaki Sheila dan suaminya. Sementara kedua anak dari pasangan ini, yang salah satunya adalah putrinya dengan Sheila, juga tidak luput dari kekejamannya. Dan dia benar-benar menghabisi kedua anak tersebut sama seperti anak-anaknya yang lain. Jadi kini Ronald telah menyebabkan 14 anggota keluarganya meninggal dunia. Dimulai dengan kedua tubuh anak itu, dia membalut keduanya dengan terpal plastik, lalu meninggalkannya di dalam bagasi mobil yang terpengkalai di ujung jalan yang memang jarang disinggahi, yang menurutnya itu adalah tempat yang sempurna. Ronald kemudian kembali ke rumah, dia lalu membaringkan tubuh korban yang tersisa dengan rapi di ruang tunggu, dan dia hanya menutupinya dengan mantel, kecuali Sheila yang ditutupi dengan taplak meja terbaik, dan Ronald hanya membiarkan mereka terbaring di ruang tamunya. Kemudian Ronald pergi ke sebuah toko di kota terdekat untuk mengambil hadiah Natal yang sebelumnya telah dipesan untuk semua anak-anaknya yang memang dijadwalkan akan diambil sebelum Natal tiba oleh Becky. Dia tahu betul jika hal ini dapat dengan mudah menimbulkan masalah baginya. Kalau semua hadiah Natal itu tidak segera diambil, pihak toko mungkin akan curiga jika telah terjadi sesuatu atau bahkan akan menghubungi polisi. Jadi saat berada di sana, Ronald memberikan semacam alasan mengapa mereka tidak bisa datang lebih cepat. Di hari yang sama, malam itu Ronald pergi ke bar untuk minum sebelum dia kembali ke rumah, lalu menghabiskan sepanjang hari berikutnya dengan minuman dan menonton televisi. Dia bersantai menikmati waktu yang menurutnya sangat tenang dan juga damai. Bahkan selama beberapa hari berikutnya, dia hanya menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang tamu, sementara tubuh para anggota keluarganya masih tergeletak di ruangan yang sama. Lalu pada tanggal 28 Desember tahun 1987, Ronald ternyata belum selesai meskipun dia telah menghabisi seluruh anggota keluarganya, di mana kali ini dia memutuskan untuk membalas dendam pada siapapun yang pernah menyakitinya. Dengan menggunakan mobil milik putranya Simon Junior, dan sebenarnya dia harus berenang ke dalam tangki septik untuk mendapatkan kunci mobil yang berada di jaket putranya itu. Lalu dia pergi ke Walmart, dia membeli senjata api serta perlengkapan lainnya yang akan dia gunakan dalam rencananya kali ini. Target pertamanya adalah seorang wanita yang bernama Kathy yang bekerja sebagai sekretaris di sebuah firma hukum lokal, di mana Ronald ternyata menyukai Kathy. Dia tergila-gila padanya, bahkan dia seringkali mencoba mendekatinya, tapi Kathy merasa tidak nyaman, bahkan dia menolaknya berkali-kali. Dan mungkin karena penolakan inilah Ronald terluka dan dia ingin balas dendam. Ronald lalu pergi ke firma hukum itu. Dia membuka pintu, kemudian segera setelah melihat Kathy, dia dengan cepat mengarahkan senjatanya. Dia menembaki Kathy hingga dia meninggal dunia. Tanpa rasa takut ataupun rasa bersalah, Ronald berbalik dan berjalan keluar seolah itu hal yang paling biasa dia lakukan. Dia meninggalkan orang-orang yang menyaksikan kengerian itu, dan dia kembali ke mobilnya menuju tempat selanjutnya. Masih di hari yang sama, Ronald lalu pergi ke perusahaan minyak tempat dia dulu bekerja, dan dia secara khusus menargetkan seorang pria yang bernama Russell yang merupakan mantan atasannya. Pada saat Ronald tiba di perusahaan minyak tersebut, dia berjalan masuk
lalu mulai menembak beberapa kali, dan untung saja Taylor hanya mengalami luka, namun salah satu karyawan yang bernama James harus menjadi korban dari keganasan Ronald. Hari itu menjadi hari yang cukup panjang bagi Ronald. Dia kembali pergi menuju lokasi berikutnya, sebuah supermarket yang lagi-lagi adalah tempat dia dulu bekerja. Sesampainya di sana, dia hanya mulai melepaskan banyak tembakan acak ke berbagai arah di tempat itu, di mana sepertinya dia tidak punya target khusus, namun akibatnya 2 orang tertembak dan keduanya berhasil selamat. Kemudian dia pergi menuju target berikutnya yang juga mantan atasannya yang bernama Joyce. Dia masuk melalui pintu depan gedung itu. Ronald segera melihat sasarannya dan mulai menembakinya beberapa kali. Tapi untung saja wanita itu berhasil selamat dan tidak ada korban jiwa di tempat itu. Sementara Ronald sebenarnya berpikir kalau wanita itu sudah meninggal, jadi akhirnya dia memutuskan untuk benar-benar selesai dengan terornya. Kemudian Ronald menodongkan senjatanya pada salah satu karyawan wanita itu dan menyuruhnya untuk menghubungi polisi. Lalu pada saat polisi tiba, mereka bergegas mengamankan Ronald yang sebenarnya sangat kooperatif. Dia menyerah tanpa adanya perlawanan. Selama interogasi berlangsung, Ronald sangat terbuka. Dia dengan jujur mengakui semua perbuatannya. Dia memberitahu mereka bahwa dia telah menyebabkan 14 orang meninggal selama beberapa hari sebelumnya. Ronald begitu tenang menceritakan bagaimana dia menghabisi setiap anggota keluarganya, mulai dari istrinya, anak-anaknya, serta setiap cucu-cucunya. Kemudian dia memberitahu mereka kemana dia membuang tubuh anggota keluarganya itu. Awalnya polisi berpikir kalau Ronald hanya melakukan penembakan pada hari itu. Mereka mengira dia mungkin mengalami gangguan mental yang tidak dapat memahami betapa beratnya apa yang kini dia akui. Jadi mereka memutuskan untuk membawanya ke psikiater. Karena tentu saja polisi tidak dapat langsung percaya dengan pengakuan yang sangat tenang untuk hal yang mengerikan yang hampir seperti bualan semata. Namun beberapa ahli yang berada di sana sampai pada kesimpulan yang sama kalau Ronald tidak memiliki masalah atau gangguan apapun. Polisi kemudian mendapat surat perintah penggeledahan rumah keluarga Ronald, di mana mereka akhirnya menemukan ada 14 orang meninggal dunia. 7 orang diantaranya ditemukan di sebuah lubang tangki septik. Lalu 5 orang masih berada di ruang tamu, dan 2 orang lainnya berada di sebuah bagasi mobil bekas yang ditinggalkan. Dan sebenarnya, polisi membutuhkan waktu selama beberapa hari untuk bisa menemukan tubuh korban dari dalam lubang tangki tersebut. Temuan ini kemudian dikirim untuk diotopsi dan ternyata memang benar sesuai dengan pengakuannya. Masing-masing korban memiliki sekitar 5 hingga 10 tembakan di sekujur tubuh mereka. Investigasi dan persidangan untuk kasus ini sebenarnya dibuat terpisah, diantaranya pembunuhan terhadap 14 anggota keluarganya, serta penyerangan besar-besaran yang dia lakukan pada tanggal 28 Desember yang menewaskan setidaknya 2 orang dan melukai beberapa orang lainnya. Kemudian dalam persidangan atas meninggalnya 14 orang anggota keluarga Ronald, jaksa penuntut ternyata membuka kembali hubungan terlarang antara Ronald dengan putrinya Sheila. Hal ini benar-benar menjadi kejutan lain untuk kasus ini dan untuk Ronald sendiri karena dia tidak tahu bagaimana mereka bisa mengetahuinya dan menurutnya dia menjaga rahasia itu dengan sangat baik. Tapi kalian perlu tahu kalau rahasia ini berhasil terungkap dari hasil otopsi semua anggota keluarga Ronald. Mereka melakukan serangkaian tes DNA dan menyadari bahwa ayah kandung Sylvia yang merupakan putri Sheila adalah Ronald Simmons. Jadi begitu mengetahui fakta ini, jaksa jelas akan membawanya lalu memberitahu semua orang yang ada di ruang sidang bahwa faktanya Ronald telah melakukan tindakan tidak senonoh terhadap putrinya Sheila sepanjang hidupnya. Ronald benar-benar tidak menduga dengan temuan ini. Dia menjadi panik, bahkan dia memberontak dengan membuat keributan. Dia mencoba menyerang, bahkan memukul seorang jaksa penuntut dan mencoba merebut senjata penjaga keamanan. Tapi untung saja usahanya itu gagal. Ronald berhasil ditangani oleh petugas yang berjaga saat itu. Walaupun sempat terhenti, persidangan kemudian dilanjutkan dan terus berjalan hingga hakim serta para juri memutuskan kalau Ronald bersalah dan dia dijatuhi hukuman mati atas meninggalnya 14 anggota keluarganya serta penyerangan acak yang menyebabkan 2 orang asing meninggal dunia. Dan dia dieksekusi dengan suntikan mematikan, di mana gubernur yang menjabat saat itu menandatangani surat perintah kematian Ronald yang tanggal kematiannya telah ditetapkan yaitu pada tanggal 25 Juni tahun 1990.
Sementara mengenai motifnya, menurut salah seorang teman keluarga ini, bahwa Becky istrinya telah menabung untuk menceraikan suaminya Simon saat kejadian mengerikan itu terjadi. Selain itu, Ronald juga menolak untuk mengajukan banding atas hukumannya karena menurutnya selain hukuman yang dia terima, hukuman yang lain akan menjadi seperti bentuk penghinaan baginya, dan memang Ronald sendirilah yang meminta metode suntik mati tersebut. Namun hal ini juga yang membuat narapidana lain menjadi sangat marah pada Ronald karena mereka percaya Ronald dapat merusak peluang mereka untuk lolos dari hukuman mati. Jadi dia dipisahkan dari narapidana lain untuk keselamatannya sendiri. Dan kalian juga perlu tahu, kalau tidak ada satupun dari kerabatnya yang masih hidup mau mengklaim jenazah Ronald, yang membuatnya akhirnya dimakamkan di ladang tembikar atau kuburan orang miskin, atau bisa juga dibilang kuburan umum, yaitu tempat penguburan orang-orang yang tidak dikenal atau tidak memiliki keluarga. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.